Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini, Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 9, bab baru di semester genap, yaitu teks eksplanasi bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik, kita akan belajar teks eksplanasi bagian pertama ya anak-anak. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis teks eksplanasi. 2. Siswa dapat mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Ketiga, siswa dapat mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Yang keempat, siswa dapat mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar materi kali ini? Yuk kita belajar lebih dalam tentang teks eksplanasi. Menganalisis teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Tentu kalian sudah pernah mendengar teks eksplanasi di pelajaran sebelumnya mungkin, atau pernah baca di koran, atau pernah baca di media sosial ya. Tentu sedikit banyak kalian sudah tahu, tapi mungkin beberapa ada yang belum tahu juga. Mari kita bahas secara detail. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Oke. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi, kata kuncinya adalah eksplanasi itu sebab akibat. Ketika ada sebab, maka ada akibatnya. Dan sebab akibat ini terjadi pada beberapa fenomena anak-anak, yaitu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Oke. Setiap teks itu tentu memiliki struktur ya, urutan untuk menulis atau membuatnya gitu ya. Jadi struktur eksplanasi atau urutan eksplanasi ketika kita menulis teks tersebut, yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini isinya tentang fenomena yang akan kita bahas itu apa. Nah, silakan dijabarkan secara umum dulu. Kemudian penjelasan atau urutan sebab akibatnya silakan dijelaskan. Kemudian interpretasi atau simpulan yang bisa didapat. Seperti itu. Dari sini sudah paham anak-anak tentang teks eksplanasi dan strukturnya? Oke, Bu Fitri jelaskan lebih detail tentang struktur teks eksplanasi. Pada bagian pernyataan umum dijelaskan gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas. Misalnya gunung meletus, kalian boleh menjelaskan secara umum dulu, bukan secara detail, ya. Pada bagian yang kedua adalah urutan sebab akibat, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang disebabkan oleh fenomena tersebut. Gunung meletus itu sebabnya mengapa dan akibatnya mengapa. Silakan dijelaskan secara detail. Kalian boleh mencari tahu di beberapa artikel, beberapa buku misalnya. Kalian bisa menjadikan itu semua gambaran, menjadikan semuanya itu sumbangsi untuk kalian menulis teks eksplanasi.
Yang ketiga, pada bagian interpretasi. Interpretasi ini berisi simpulan fenomena yang terjadi. Kalian boleh menyimpulkan di bagian akhir ya, gambaran umumnya apa, sebab akibatnya apa. Kemudian silakan kalian simpulkan, kira-kira fenomena ini itu bagaimana. Seperti itu. Baik. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi ini anak-anak bersifat faktual, bersifat fakta, sebenarnya, apa adanya ya, yang disampaikan dalam bentuk deretan penjelas yang disajikan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Jadi ada beberapa penjelasan ya, berderet-deret gitu ya, tapi urut dari awal hingga akhir bergantung fenomena yang terjadi. Begitu ya anak-anak. Tadi Bu Fitri menjelaskan bahwa teks eksplanasi ini terjadi dalam beberapa fenomena, yaitu fenomena alam, sosial, dan budaya. Kita bahas satu persatu dan Bu Fitri mencoba untuk memberikan contoh. Contoh fenomena alam yaitu hujan, pelangi, gempa bumi, aurora, gunung meletus, banjir, gerhana, tsunami, dan lain-lain. Nah, kalian bisa menjelaskan beberapa fenomena ini dalam sebuah teks eksplanasi ya. Bergantung sebab dan akibatnya seperti apa. Contoh fenomena sosial. Contoh fenomena sosial adalah globalisasi, migrasi, urbanisasi, kemiskinan, tawuran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu adalah fenomena sosial, gitu ya. Kemudian contoh fenomena budaya. Misalnya budaya itu kan adat istiadat ya, atau kebiasaan yang sering dilakukan atau memang harus dilakukan, itu namanya budaya. Budaya itu bisa gotong royong, upacara adat, budaya batik, dan lain sebagainya. Upacara di beberapa daerah yang memang diharuskan upacaranya berupa adat ya anak-anak, atau kebiasaan mereka dari leluhurnya dan lain-lain, itu bisa dikatakan dengan fenomena budaya. Kebiasaan gotong royong di kampung untuk saling membantu dan menolong, itu merupakan kebiasaan bangsa kita, yaitu gotong royong itu tadi, itu termasuk fenomena budaya. Budaya batik, pakaian yang menjadi identitas bangsa ya, yang sering kita pakai, itu juga merupakan fenomena budaya. Dalam teks eksplanasi ini bisa dijadikan sebuah teks gitu ya. Oke, cukup mudah ya anak-anak untuk mempelajari teks eksplanasi ini. Sekarang kita belajar ragam teks eksplanasi. Nah, bentuk teks eksplanasi itu beragam atau bervariasi ya anak-anak. Selain berisi penjelasan fenomena, ternyata teks eksplanasi ini juga dapat berupa pidato ataupun poster. Ya, tujuan pembelajaran kita tadi di awal bahwa kita juga akan belajar teks eksplanasi yang ada hubungannya dengan pidato dan juga poster. Ya, kita belajar lebih dalam. Jadi bentuk kreativitas kita dalam menyusun eksplanasi tersebut ya. Apakah kalau misalkan itu berupa pidato, berarti yang kita jelaskan adalah ya ada sebab akibat atau fenomena yang sedang terjadi pada saat kita berpidato. Seperti itu ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam menyusun teks eksplanasi dalam bentuk pidato, selalu gunakan 5W plus 1H atau 2H juga boleh ya anak-anak. Bu Fitri ketika mengajarkan, itu Bu Fitri tambah yang tadinya 5W 1H, kan lebih mudah menggunakan rumus adik Simba. Biasanya Bu Fitri akan menambahkan adik Simba B. B-nya itu adalah berapa? Nah, itu bisa digunakan. Itu sama dengan 5W 1H. Adik Simba B sama dengan 5W 2H kalau ada B-nya. Kalau adik Simba saja berarti sama dengan 5W plus 1H. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah selalu gunakan 5W plus 1H ketika kita hendak membuat sebuah teks eksplanasi ataupun menyimak isi dari teks eksplanasi. Gitu ya. Apapun bentuknya, baik itu teks, video, poster, pidato, apapun itu selalu fokus kepada 5W plus 1H. Begitu anak-anak. Oke,
Mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Nah, tentu kalian sudah sering ya melihat orang-orang untuk berpidato, orang-orang untuk berbicara di podium, kemudian ada mikrofon yang mereka gunakan untuk sebagai pengeras suara, mereka tampil menawan, bicaranya lancar dan lain sebagainya. Itu merupakan pidato ya anak-anak. Sekarang kita coba mencermati teks eksplanasi ini dalam bentuk pidato. Kira-kira seperti apa ya? Bu Fitri akan mengulang pengertian teks pidato dulu atau memperkenalkan kepada kalian. Teks pidato adalah sebuah naskah yang berisi susunan kata-kata yang disampaikan secara lisan oleh seorang pembicara di depan audiens dengan tujuan tertentu seperti memberikan informasi, memotivasi, mengajak, atau menginspirasi pendengar. Ya, pidato ini biasanya dibuat dengan mempertimbangkan tema, audiens, serta tujuan yang ingin dicapai, dan disusun secara sistematis agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan efektif. Nah, yang perlu kita garis bawah adalah kita harus mempertimbangkan tema. Temanya harus sesuai dengan audiens ya, harus sesuai dengan pendengarnya. Kalau tidak sesuai berarti percuma, tidak didengarkan gitu ya. Harus disesuaikan dengan antara tema dengan audiens. Serta tujuan yang ingin dicapai. Kamu ingin tujuan apa dalam pidato itu? Tersampaikan kepada audiens. Berarti kalau ingin tersampaikan kepada audiens, berarti tema yang kamu sajikan juga harus sama dengan audiens yang sedang kamu datangkan. Seperti itu. Maka tujuan yang ingin kamu sampaikan akan tercapai dengan sendirinya. Dan pidato ini disusun secara sistematis ya anak-anak, harus urut sesuai dengan strukturnya. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan efektif. Begitu. Berarti kalau misalkan teks eksplanasi dalam pidato, berarti pidato itu jelas ada sebab dan akibatnya. Seperti itu. Sekarang mengevaluasi aspek eksplanasi dalam poster. Ketika kita sudah belajar teks eksplanasi dalam bentuk pidato, maka kita mencoba belajar untuk teks eksplanasi dalam bentuk poster. Poster itu sudah kalian pelajari di semester 1 ya anak-anak ya. Iklan, slogan, dan poster. Kelas 8. Kalian sudah belajar teks eksplanasi di kelas 8, yaitu iklan, slogan, dan poster. Kalian bisa mengulangnya atau mengingat kembali, kira-kira poster itu apa ya? Oke, Bu Fitri mencoba mengingatkan tentang definisi dari poster. Poster merupakan media publikasi atau pengumuman atau iklan yang terdiri atas gambar, tulisan, atau perpaduan teks dan gambar. Poster dibuat untuk memberikan suatu penjelasan atau eksplanasi agar pembaca memahami dan mengikuti ajakan atau imbauan yang disampaikan. Gitu ya anak-anak ya. Poster ini identik dengan ajakan anak-anak biasanya. Kata kuncinya poster itu adalah ajakan atau pengaruh ya. Mengajak atau mempengaruhi. Maka kalian akan bertemu ya dengan poster yang baik. Poster yang baik, ketika kita akan membuat sebuah poster itu kita akan mencari tahu bagaimana ya kira-kira poster yang baik itu ya. Poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, poster memuat penjelasan dan informasi yang benar dan mudah dipahami pembaca. Jadi jangan sampai menampilkan ya poster yang salah informasi, salah gambar, dan lain sebagainya. Jadi poster itu harus memuat penjelasan atau informasi yang benar dan jangan lupa mudah dipahami oleh pembaca. Jangan berbelit-belit, jangan terlalu panjang ya. Yang penting pendek saja, yang penting orang yang melihat atau membacanya itu paham. Kemudian 2, kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, sopan, singkat, menarik, dan mudah dipahami. Jadi silakan membuat secara benar, sopan, singkat, menarik, dan mudah dipahami ya anak-anak. Kemudian gambar dan warna yang digunakan mendukung pesan yang disampaikan ya. Poster misalnya mengajak tentang melestarikan hutan misalnya.
melestarikan hutan, maka gambar-gambar atau warna yang digunakan itu yang asri ya, hijau, coklat, yang berhubungan dengan keasrian suatu alam misalnya. Jadi silakan memilih gambar atau warna-warna yang sangat mendukung pesan yang ingin disampaikan. Itulah gunanya tema. Kira-kira temanya apa, gambarnya apa, warnanya apa, pesan yang disampaikan apa ya, itu harus berhubungan. Kemudian poster menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya kertas, boleh plastik, boleh kain, atau poster digital. Nah, kalian bisa memilih karena media poster itu ada banyak, silakan memilih kira-kira aku mau membuat posternya di media apa ya, yang menarik itu media apa, yang mudah dipahami oleh orang itu media apa, gitu. Kemudian poster kegiatan itu perlu memuat informasi penyelenggara atau narahubung, karena ketika kita membuat poster sebuah kegiatan, sebuah acara yang diselenggarakan, maka jangan lupa untuk membubuhkan atau memuat informasi penyelenggara atau narahubung atau kontak person ya, yang dapat dihubungi jika ada pembaca yang hendak mengajukan pertanyaan. Begitu. Cukup mudah ya anak-anak, poster yang baik itu seperti apa? Kemudian mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Kita ternyata selama ini juga bisa loh mendapatkan informasi dari sebuah teks eksplanasi. Atau jangan-jangan selama ini informasi yang kita dapatkan itu termasuk dalam teks eksplanasi. Karena semua informasi yang kita dapatkan itu berujung dari sebabnya apa dan akibatnya apa. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi adalah: yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Silakan dibaca dari awal hingga akhir. Silakan dipahami dengan mudah, ya. Silakan dimulai nalar gitu ya, dimasukkan dalam logika dan akal. Kemudian yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Coba pahami arti-arti atau makna, kira-kira teks eksplanasi ini maksudnya apa ya, ditulisnya untuk apa ya, seperti itu. Kalian coba memahaminya setiap kalimat. Kemudian temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Ya, biasanya sebuah teks ini kan berparagraf gitu ya anak-anak. Ada beberapa paragraf yang ditulis oleh penulis. Itu coba kalian memahaminya itu per paragraf. Karena per paragraf itu pasti memiliki satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Jadi dari kalimat utama dan kalimat penjelas, pasti di dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan gagasan utama. Pasti dalam satu paragraf itu memuat kalimat utama dan gagasan utama yang memang ya ketika kalimat utama itu diambil, gagasan utama itu diambil, itu untuk memahamkan pembaca. Jadi ketika ada teks ya anak-anak, gimana ya supaya kita paham isi dari teks itu, kita cari per paragrafnya, kemudian kita temukan per paragraf itu kalimat utama dan gagasan utamanya. Disitulah kita bisa memahami isi teks itu, isi dari paragraf itu. Ketika kita gabungkan beberapa paragraf, lalu kita sudah paham kalimat utama dan gagasan utamanya, maka kita sudah paham isi dari teks tersebut. Begitu anak-anak, gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok ya di sini. Kemudian tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, sebenarnya kata kunci itu bisa didapat dari gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi dengan kata kunci itu kalian sudah paham tentang isi dari teks yang disampaikan. Seperti itu anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri. Demikian materi teks eksplanasi bagian pertama di kelas 9 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Bu Fitri berharap materi ini bisa kalian pelajari, kalian jadikan bekal untuk kalian memahami lebih dalam teks eksplanasi. Sampai bertemu di video kedua, yaitu teks eksplanasi bagian kedua. Bu Fitri pamit undur diri, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.